Pada video tutorial ini, kami akan menunjukkan bagaimana cara menentukan setup sistem AbiPro. Untuk menentukan setup sistem AbiPro, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah di menu utama, klik shortcut buku besar, klik induk data, klik setup sistem. Dan ini adalah fitur setup sistem AbiPro. Yang pertama, kita bisa isi nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, ada nomor SK pengukuhan, isi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketiga, ada tanggal SK, isi tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ada alamat faktur pajak, bisa diisi dengan alamat faktur pajak di bagian kolom sini. Dan ada juga alamat, isi alamat lengkap perusahaan. Selanjutnya ada kota, isi dengan kota. Nama faktur pajak bisa diisi dengan nama pengesah atau penyetuju faktur pajak. Selanjutnya, ada nama faktur biasa bisa diisi dengan nama pengesah atau penyetuju faktur penjualan. Dan ini juga ada lokasi gudang utama. Pilih default gudang yang akan muncul tiap kali input transaksi di modul inventory. Selanjutnya ada pesan atau keterangan faktur. Isi pesan atau keterangan faktur di bagian kolom sini. Selanjutnya ada nama pesanan pembelian. Kita bisa isi dengan nama pengesah atau penyetuju pesanan pembelian di bagian kolom sini. Dan ada juga nama surat jalan. Isi nama pengesah atau penyetuju atas surat jalan. Selanjutnya ada nama kwitansi, isi nama pengesah atau penyetuju atas kwitansi. Dan di bagian sini ada denda terlambat bayar piutang, isi dengan besarnya persentase denda atas keterlambatan pembayaran piutang. Di bagian sini ada materai mulai nilai. Tentukan rentang nilai transaksi dan nilai biaya materai yang berlaku pada rentang nilai transaksi tersebut. Selanjutnya, tentukan nilai biaya materai yang berlaku apabila nilai transaksi di atas batasan yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini ada nama kasir voucher, isi dengan nama kasir atau pembuat voucher di bagian kolom sini. Nama pemeriksa voucher, isi dengan nama pemeriksa voucher. Selanjutnya ada nama menyetujui voucher, isi dengan nama pengesah atau penyetuju voucher. Jumlah tingkat diskon, isi dengan tingkat diskon yang ingin diterapkan. Rentang isian 1-7. Jika diisi 1, dapat menginput diskon dalam persentase atau diskon dalam nilai. Jika diisi 2-7, dapat menginput diskon bertingkat dalam persentase saja. Selanjutnya ada service charge, isi dengan besarnya persentase service charge yang dikenakan. Selanjutnya ada PPN standar. Di bagian kolom sini, isi default persentase PPN yang akan muncul tiap kali input transaksi di modul inventory. Selanjutnya di sini ada jabatan, isi dengan posisi jabatan pengesah atau penyetuju faktur pajak. No awal SPK, isi nomor awal surat perintah kerja. Selanjutnya ada piutang dan jurnal penjualan ditambah materai. Isi Y jika piutang dan jurnal penjualan ditambah materai. Dan isi T jika tidak. Harga pokok dari pembelian termasuk PPN. Isi Y jika perhitungan harga pokok dari pembelian sudah termasuk PPN. Dan isi T jika belum termasuk PPN. Selanjutnya ada analisa atau laporan pembelian atau penjualan ditambah PPN. Isi Y jika analisa atau laporan pembelian atau penjualan ditambah PPN. Dan isi T jika tidak. Selanjutnya ada jurnal langsung penjualan atau pembelian. Kita bisa isi Y jika ingin setiap transaksi penjualan atau pembelian langsung otomatis terjurnal ke buku besar. Kemudian, sistem akan memproteksi di modul pembelian dan penjualan.
yaitu transaksi tidak bisa disimpan sebelum memilih atau mengisi tabel jurnal otomatisnya. Dan isi T, jika jurnal penjualan atau pembelian ingin diinput manual. Selanjutnya ada gunakan harga jual terakhir perlangganan. Isi Y, jika pada saat input transaksi penjualan harga jual barang muncul otomatis sesuai dengan harga jual terakhir atas langganan tersebut. Dan isi T, jika harga jual barang muncul otomatis sesuai dengan harga jual barang di induk data barang. Di bagian sini ada hapus jual saat lewat batas kredit. Isi Y, jika faktur penjualan yang diinput otomatis terhapus apabila nilai piutang pelanggan tersebut melebihi kredit limit atau nilai fakturnya melebihi nilai invoice tertinggi. Dan isi T, jika faktur penjualan tetap ingin tersimpan walaupun piutang atas pelanggan tersebut melebihi kredit limit atau nilai fakturnya melebihi nilai invoice tertinggi. Dan di sini ada PPN piutang dalam IDR. Isi Y, jika pencatatan nilai DPP dan PPN di buku piutang ingin dipisahkan. Note, no faktur maksimal 11 digit, karena sistem akan menambahkan huruf P di akhir no faktur. Dan isi T, jika pencatatan nilai DPP dan PPN digabungkan. Selanjutnya ada PPN hutang dalam IDR. Isi Y, jika pencatatan nilai DPP dan PPN di buku hutang ingin dipisahkan. Note, no faktur maksimal 11 digit, karena sistem akan menambahkan huruf P di akhir no faktur. Dan isi T, jika pencatatan nilai DPP dan PPN digabungkan. Selanjutnya ada harga jual include PPN. Isi Y, untuk menampilkan kolom input harga jual barang sudah termasuk PPN di menu penjualan. Dan isi T, jika harga jual yang diinput belum termasuk PPN. Selanjutnya ada stok tidak kosong atau negatif saat jual. Isi Y, untuk menghentikan penginputan atas suatu barang yang apabila stok barangnya lebih kecil dari kuantiti yang dijual pada menu penjualan kredit atau penjualan tunai. Dan isi T, jika masih memperbolehkan melakukan transaksi penjualan meskipun stok barangnya lebih kecil dari kuantiti yang dijual. Selanjutnya ada harga beli termasuk PPN. Isi Y, untuk menampilkan kolom input harga beli barang sudah termasuk PPN di menu pembelian. Dan isi T, jika harga beli yang diinput belum termasuk PPN. Selanjutnya ada wrap event. Kita di sini bisa isi Y, jika di laporan kartu stok ingin mengurutkan transaksi atau no bukti yang tanggalnya sama sesuai dengan abjad. Dan isi T, jika di laporan kartu stok ingin mengurutkan transaksi atau no bukti yang tanggalnya sama dengan sesuai urutan penginputan. Selanjutnya ada cari dasar kode atau nama. Isi Y, jika saat penginputan data di modul inventory, data barang diurutkan berdasarkan kode barang. Isi T, jika saat penginputan data di modul inventory, data barang diurutkan berdasarkan nama barang. Selanjutnya ada I-code. Isi Y, jika dicetak bukti modul inventory, daftar barang yang kode barangnya sama digabungkan menjadi satu. Dan isi T, jika dicetak bukti modul inventory tidak ingin digabungkan meskipun kode barang atau nama barang atau harganya sama. Dan kita bisa juga isi dengan N, jika dicetak bukti modul inventory daftar barang yang sama barang dan harganya barangnya sama digabungkan menjadi satu. Selanjutnya ada GLDEX. Isi Y, jika ingin menampilkan informasi data sortir pada laporan jurnal dan laporan buku besar. Dan isi T, jika tidak ingin menampilkan informasi data sortir pada laporan jurnal dan laporan buku besar. Dan yang terakhir, klik tombol simpan dan keluar.
Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, silahkan kunjungi manual books di AbiPro ID. Di sini, Anda dapat mempelajari fitur lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. AbiPro, solusi cerdas menyusun laporan keuangan.